Kalau Mahkamah Agung mengatakan, oh ternyata anggaran dasar ini bertentangan sama undang-undang, ya perintahkan Menkumham supaya cabut. Selesai, kami nggak mau pusing. Ya pertama adalah proses pembentukannya, dan itu sifatnya adalah pengujian formil. Dan yang kedua, materi dari anggaran dasar itu sendiri. Dari segi formil itu menyangkut prosedur pembentukan. Apakah prosedur pembentukannya sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam, pertama, Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, apakah mekanisme itu sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik atau tidak. Yang ketiga, apakah perubahan itu sesuai atau tidak dengan anggaran dasar yang diubah. Itu ada prosedurnya. Dan kami ada saksi-saksinya. Dan kami ada argumentasinya. Kalau pihak keberatan, ya silakan mereka bantah. Mereka bantahnya bagaimana caranya, itu saya nggak mau ngajari. Itu ya Pak Hamdan aja yang bantah. Nanti kalau saya ngajari, saya main dua kaki dong. Tidak ada satupun literatur yang ditulis oleh Adolf Hitler ataupun Joseph Goebbels yang saya jadikan rujukan dalam pengujian ADART Demokrat ke Mahkamah Agung ini. Dengan apa saya nguji? ADART Demokrat itu saya uji dengan dua undang-undang utama. Pertama, Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua adalah Undang-Undang Partai Politik nomor 2 tahun 2008 dan segala perubahan. Yang bikin undang-undang itu siapa? Yang bikin itu SBY. Dan DPR-nya pada waktu itu ada fraksi Partai Demokrat, ada Beni Harman di dalamnya yang membahas undang-undang itu sampai jadi disahkan oleh Pak SBY, diteken nama SBY. Saya bukan Mensesnek lagi ketika terjadi Undang-Undang 2008 itu, 2011 Mensesneknya sudah Tara Jasa, Menkumhamnya bukan lagi Hamid Awaludin tapi sudah Andi Matalat belakangan diganti. Pertanyaannya, ADART ini saya uji dengan dua undang-undang yang dibikin sama SBY. Saya kasih dua contoh aja lah. Misalnya lembaga tertinggi di dalam partai itu apa namanya, Kongres atau Muktamar. Lalu di dalam PD itu ada namanya Majelis Tinggi. Majelis Tinggi ini punya kewenangan luar biasa. Majelis Tinggi itu ketuanya siapa? Ketuanya Pak SBY. Jadi kewenangan-kewenangan yang begitu besar oleh Majelis Tinggi itu, menurut analisis kami itu tidak sejalan dengan Undang-Undang Partai Politik yang menekankan kepada kedaulatan anggota. Misalnya orang mau KLB, ya itu di dalam anggaran dasar disebutkan bahwa KLB itu diminta oleh 23 cabang. Tapi jangan lupa loh, harus disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi. Jadi kalau Majelis Tingginya nggak setuju, Pak SBY nggak setuju, ya nggak bisa. Jadi itu yang saya bilang, Mahkamah Partai. Menurut undang-undang, Mahkamah Partai itu putusannya final. Kalau misalnya nggak puas, silahkan banding, ajukan lagi ke pengadilan. Tapi dalam anggaran dasarnya, Mahkamah Partai itu hanya rekomendasi kepada DPP. Jadi Mahkamah Partai itu nggak bisa ambil keputusan, cuma rekomendasi doang. Nah, hal-hal seperti ini. Nah, pertanyaannya kita tekan begini nih, partai politik ini kan tidak sembarangan, tidak sama dengan PT, nggak sama dengan CP. Partai politik itu memang organisasi ini, yang mereka bilang itu urusan internal, ntar dulu ya. Partai politik itu kekuasaannya begitu besar. Dalam UUD 45, partai politik itu 6 kali disebutkan. 6 kali. Yang namanya KPK, ya, yang namanya Jaksa Agung, itu nggak ada dalam UUD 45. Partai politik itu 6 kali disebutkan. Begitu partai berdiri, nggak bisa dibubarin oleh Presiden. Yang bisa bubarin itu putusan MK. Partai politik itu bisa mencalonkan presiden, wakil presiden, bisa ikut pemilu, bisa menentukan siapa Panglima TNI, bisa menentukan siapa Kapolri. Begitu dia bikin anggaran dasar, mau-maunya sendiri, enak-enaknya sendiri. 4 anggota Demokrat yang dipecat ini ngasih kuasa ke saya. Ya karena itu yang saya uji hanya anggaran dasar Demokrat. Masa ujuk-ujuk saya menguji anggaran dasar Golkar atau anggaran dasar PDIP? Orang nanya, kapan ente dikasih kuasa? Ini kan nggak ada jalan keluarnya. Kalau anggaran dasar bertentangan dengan undang-undang, itu nggak ada jalan keluarnya. Kalau ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung, saya yakin akan banyak partai yang judicial review anggaran dasarnya ke Mahkamah Agung. Bahkan mungkin termasuk PBB sendiri. Ya silakan aja. Ya kan selalu dibilang, kok cuman yang diobok-obok sama Yusril, kok cuma PD. Saya ngomong-obok siapa? Saya nggak ada urusan obok-obok, saya advokat. Advokatnya bekerja profesional. Dikasih kuasa, ya saya kerjakan. Ya, Hendarman Supanji dulu. Saya sudah bilang, itu Hendarman itu nggak sah jadi Jaksa Agung. Dia sendiri ngaku, katanya di DPR ditanya, Pak Hendarman, Bapak itu dilantik lagi ya Jaksa Agung? Enggak. Waktu itu rame-rame di pelantikan kabinet, terus salam-salaman. Ya saya salaman sama Pak SBY. Terus bahu saya ditepuk-tepuk. Ya Pak Hendarman tetap Jaksa Agung ya. Ya Pak, terima kasih, matur nuwun. Begitu. Itu Pak Hendarman ngaku. Saya udah bilang, banyak orang bilang, itu Hendarman tidak sah. Tapi apakah Pak SBY memberhentikan Hendarman? Dia nggak peduli. Ketika saya uji di Mahkamah Konstitusi dan MK mengatakan Hendarman Supanji itu tidak sah sebagai Jaksa Agung, selesai dia.
Baru Pak SBY memberhentikan itu pun masih dibela-bela sama Pak Sudi sama Denny Indrayana. Akademisi itu hanya mengkritik di ruang publik, tapi advokat itu membela di pengadilan dan ada putusan. Dan ketika ada putusan pengadilan, semua orang harus patuh pada putusan itu. Sesudah ini akan terjadi demokratisasi pada partai politik yang ada di negara kita ini. Tidak ada lagi partai yang monolitik, yang oligarkis, yang nepotis, yang diktator, tapi semua partai akan demokratis, karena kalau tidak, anggaran dasarnya akan dibatalkan oleh Mahkamah. Dari segi itu, saya ada idealisme memperjuangkan sesuatu yang saya anggap memang sangat perlu untuk diperjuangkan. Tapi saya tidak bisa melakukan itu kalau tidak ada orang yang ngasih kuasa sama saya. Yang uji ini kan 4 orang anggota Partai Demokrat yang dipecat. Coba kalau mereka bukan anggota Partai Demokrat yang dipecat, mereka punya legal standing untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung. Sama, ini orang ngomong gini, mereka itu udah dipecat, nggak bisa lagi. Loh, kalau perkara administrasi, ya, justru karena dia dipecat itu dia berhak untuk melakukan perlawanan. Kalau dia nggak dipecat, ngapain dia melakukan perlawanan? Dia nggak punya legal standing untuk itu. Apa kerugian Anda? Itu kan harus didalilkan dalam permohonan. Saya hanya berurusan dengan kepentingan hukumnya, dan ini adalah, ya, masa Pak Mahfud bekas Ketua MK tidak mengerti kalau ini adalah pengujian peraturan perundang-undangan, bukan mempersoalkan sah atau tidak sah. Kalau sah tidak sah itu harus melalui Mahkamah Partai lebih dulu. Sudah melalui Mahkamah Partai baru dibawa ke Pengadilan Negeri. Ya masa nggak tahu yang gitu-gitu kan? Maksudnya Pak Mahfud lebih tahu lah, masa nggak ngerti sih. Kalau terjadi dualisme, ya mereka bawa ke pengadilan. Bawa ke pengadilan, nanti apapun putusan pengadilan, itulah putusan yang sah. Loh, saya waktu jadi Menteri Kehakiman, ya, saya menghadapi dualisme kepengurusan di PKB. Antara Gus Dur dengan Matori Abdul Jalil. Dua-duanya sudah almarhum. Nah, dua-duanya, Gus Dur presiden, dia atasan saya, Matori sahabat baik saya. Kalau ketemu saya, bos, Boya yang punya saya yang disahkan, gitu kata Matori kan. Jadi kalau ketemu Gus Dur, Mas Yusril, ya ini ya PKB yang benar itu saya, ya Matori itu ngawur segala macam, gitu-gitulah. Saya bilang, Gus, saya udah bilang ya sama Matori, sama panjenengan juga, Boya musyawarah, ya. Kalau nggak selesai musyawarah, bawa ke pengadilan. Sekarang sudah bawa ke pengadilan, jadi saya tinggal tunggu Mahkamah Agung dong. Kalau Mahkamah Agung bilang Gus Dur yang sah, ya saya teken yang Gus Dur. Kalau sekiranya yang Matori yang sah, saya teken yang Matori. Itu penyelesaian yang beradab. Saya pernah dulu, ya, PBB kan pernah mengalami dualisme, ya. Kongres kita di Pondok Gede tahun 2004, tiba-tiba ada kelompok 16 orang, ya, 16 orang tuh termasuk Fadlizon ada di dalamnya, ya. Ada Hartono Marjono, Kadir Jalani, Farid Prawira Negara, Khalil Ridwan, dan lain-lain segala macam. Bikin kepengurusan PBB tandingan di rumah Hartono Marjono. Saya tantang, bilang kita bawa aja ke pengadilan. Mereka yang bawa ke pengadilan, kalah di pengadilan. Ya, sudah kalah di pengadilan, saya bilang sama almarhum Hartono Marjono, gimana Pak Hartono, Bapak mau ngajukan banding? Dia bilang, sudahlah Pak Yusril. Ya, tapi saya boleh nggak ajukan permintaan ke Pak Yusril? Boleh aja. Ya, saya oke lah, ya, saya ngaku kalah, tapi tolong saya jangan diganti sebagai anggota DPR. Ya, ujung-ujungnya kan jabatan juga yang dipersoalkan, walaupun ngaku-ngakunya ikhlas di hadapan orang. Iya. Seperti itu, Pak. Jadi tapi saya nggak berteori, saya sendiri punya pengalaman, saya nggak mempersoalkan siapa yang sah atau tidak sah. Ya. Dan saya kan tidak diberi kuasa oleh Pak Muldoko, saya diberi kuasa oleh 4 orang ini. Pak Muldoko teriak-teriak suruh cabut pun, ya nggak bisa. Kalau 4 orang ini cabut, sudah selesai urusan ini. Nah, itu menandakan bahwa saya tidak punya kepentingan politik dalam hal ini. Saya bekerja profesional sebagai advokat.